Oke, terima kasih. Saya Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Cirebon. Dalam kegiatan yang dilakukan oleh programnya Bapak Gubernur Jawa Barat, kami KPAID Cirebon sangat mendukung, sangat mendukung program tersebut karena memang sangat diperlukan untuk menangani anak-anak yang sedang bermasalah. Yang dalam hal ini adalah anak-anak di lingkungan rumah maupun pengasuhan pada orang tua yang tidak maksimal, sehingga terjadinya adanya tawuran, terjadinya adanya kekerasan dan edukasi tentang budi pekerti ini sangat minim ya untuk orang-orang di daerah yang memang belum memahami. Nah, dengan adanya barak militer yang di sini programnya Bapak Gubernur Jawa Barat ini sangat bagus, dan KPAID Cirebon kemarin sudah datang ke barak militer yang diadakan oleh Pemda Kabupaten Kuningan dan melihat langsung, mengawasi langsung di sana. Kondisinya sangat bagus, makanan terjamin, 4 sehat 5 sempurna, tempatnya juga layak. Terus bimbingannya juga bagus juga, tidak ada ditemukan hal-hal yang tidak baik atau negatif. Tetap hak anak terpenuhi selama ada di dalam barak militer. Itu yang KPAID temukan langsung. Jadi bagus, setuju. Dan untuk masyarakat yang memang belum memahami program ini, segera komunikasikan ya dengan pihak-pihak aparat yang lain. Di sini ada TNI dan di sini kepolisian juga luar biasa, khususnya untuk kepolisian di wilayah 3 Cirebon, Polres Kabupaten Cirebon. Ini sudah lama dilakukan oleh Polres Kabupaten Cirebon oleh Ibu Kapolres, Ibu Kombes Sumarni, dengan anak-anak yang bermasalah tawuran ini sama Ibu Kapolres dikumpulkan ya dan dibina dengan baik, sampai ada pelatihan seperti pembuatan telur asin, terus barista, bahkan anak-anak diajarin untuk menangani atau untuk terjun langsung, melihat langsung tentang ketahanan pangan. Dan Ibu Kapolres di Cirebon ini sampai turun langsung ke lapangan. Anak-anak yang pada jualan di lampu merah itu sampai didatengin, bahkan dianterin ke orang tuanya dan mengedukasi langsung kepada orang tuanya untuk anak tidak sampai melakukan jualan sampai malam hari ya. Dan tetap hak anak sekolah tetap harus dilakukan, itu Ibu Kapolres langsung. Dan Polres Kota Cirebon juga sangat intens sekali terhadap anak-anak nih yang ada di Kota Cirebon, dan begitu sama juga Polres Kuningan, Polres Majalengka dan Indramayu. Karena memang selama ini di KPAID itu dengan Polres ini selalu bersinergi dengan baik. Kayak contohnya ketika ada anak yang bermasalah, karena memang perlu ada pendampingan dari Komisi Perlindungan Anak Daerah, kami terima dan kami tampung selama ini itu di Rumah Aman KPAID. Pun masih adanya anggapan miring terkait program KDN ini, seperti ada yang penolakan dari instansi lain itu terhadap KDN, gimana? Saya rasa karena memang tidak memahami sepenuhnya dampak positif dari yang dilakukan oleh program Pak KDN, ya. Kan di barak militer itu diajarin tentang bela negara, tata tertib, kedisiplinan, terus tentang budi pekerti, bagaimana kita menghargai, menghormatin orang tua, guru dan lingkungan. Itu dampaknya bagus gitu kan. Dan saya beranggapan bahwa ketika anak ini selesai dari pelatihan di barak militer ini banyak yang berubah. Contohnya anak-anak yang tadinya tidak disiplin bangun siang atau malas belajar, malas sekolah, akhirnya jadi rajin ya. Karena berawal dari situlah orang tua akan bisa memahami bahwa yang namanya kedisiplinan, etika, budi pekerti itu sangat penting untuk diajarkan dari sejak dini. Sehingga tidak ada nanti ke depannya, saya berharap
tidak ada anak-anak yang berkeliaran lagi atau melakukan hal-hal yang negatif. Ini kan masih ada ini pemerintah daerah. Ada semua masyarakat ya, stakeholder di wilayah masing-masing ini saling membantu untuk memberikan informasi bahwa barak militer ini sangat bagus untuk perkembangan anak-anak kita ke depannya. Informasikan, mengedukasi atau mensosialisasikan ya, khususnya kepada sekolah-sekolah sampai di tingkat yang di masyarakat langsung, yaitu tingkat RT, tingkat RW, itu sangat penting ya. Karang Taruna juga harus terlibat juga di sini supaya anak-anak bisa melakukan sesuatu yang positif di lingkungannya. Implementasi ke depan Ibu, apakah di wilayah kota dan Kabupaten Cirebon akan dibuat seperti itu lagi? Ada di barak militer, entah itu di Kodim atau di Korem, kerjasama dengan Polri nih Bu. Bagaimana nih Bu? Ya, sudah ada wilayah 3 Cirebon yang pertama dilakukan adalah oleh Pemda Kabupaten Kuningan. Nah, ini sinergitas antara TNI, Polri, lembaga sampai ke kejaksaan, pengadilan, Forkopimda semuanya turun ya. Dan ini di Kabupaten Kuningan sudah, dan ini juga akan ada di wilayah yang lain ya, wilayah yang lain, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka dan Indramayu. Ini akan ada di wilayah 3 Cirebon. Gitu. Kemarin ada siswa-siswa nakal dari kota dan kabupaten yang dikirim ke barak di Bandung. Itu jumlahnya berapa? Tahu nggak? Kalau untuk di kabupaten, di Kota Cirebon Kota kabupaten. Belum saya belum dapat informasi berapa banyak yang dikirim. Kalau yang di Kuningan kemarin adalah di angka 35-an. SLTP dan SLTA. Di bawah binaan KPAID. Ya, di bawah binaan KPAID juga. Ini jadi KPAID, polisi, Polri, ya, Polres Kuningan, terus TNI di Kodim di Kuningan, ya, terus kejaksaan, pengadilan, terus KPAID, Pemkab sudah pasti karena memang Pemkab yang memfasilitasi. Ada dorongan atau desakan dari tokoh masyarakat untuk membuat program balak militer di wilayah Cirebon Bu, yang harus segera dilakukan Bu, atau bagaimana Bu? Ya, kalau dorongan dari KPAID pasti mendorong, ya. Itu yang utama, KPAID mendorong untuk segera dilakukan di Kota Cirebon maupun Kabupaten Cirebon dan wilayah yang lain. Bu, dari Kuningan itu berapa lama mereka? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Dengan mereka nginap di sana Bu ya? Nginap di sana, semua fasilitas dipenuhi, ya. Terus olahraga, terus sampai religinya. Anak-anak ini disolat, tahajud, bahkan duha pun juga dilakukan, ya. Baca Al-Quran, ngaji juga, dan ada juga pembimbing dari ulamanya juga ada, gitu kan. Terus dari dinasnya juga turun langsung, gitu, dari dinas Pemda Kabupaten Kuningan. Itu target 2 minggu itu, target untuk memang membina. Iya, di 2 minggu itu kloter yang pertama ya. Berarti yang 35 itu boleh dibilang angkatan pertama ya? Angkatan pertama, nanti ada lagi angkatan yang kedua dan selanjutnya sampai benar-benar memang program pemerintah daerah untuk daerah ramah anak, TNI dengan TNI ramah anak, di Polri ada Polri sahabat anak, ya, semuanya ini akan bersinergi dengan baik. Pun dengan pelaku-pelaku tawuran yang sekarang ya Bun, itu harus lebih dimaksimalkan juga ya Bun. Kan sekarang ramai marak tawuran antar pelajar SMP, SMA juga ya Bun. Itu merupakan target utama ya Bun untuk. Ya, itu target utama adalah untuk anak-anak yang pada tawuran, anak-anak pemakai narkoba, kan, anak-anak yang melakukan pelecehan seksual, dan juga yang anak-anak yang tidak patuh terhadap orang tua dan guru, ya, itu yang diprioritaskan. Dan anak-anak yang memang kemarin saya temukan di Kuningan itu ternyata ada anak yang sudah tidak ada orang tuanya, dia tinggal bersama neneknya, gitu kan, dan akhirnya karena kasih sayangnya mungkin tidak terpenuhi sehingga dia mencari kasih sayang di luar lah, dan akhirnya karena circle-nya teman-temannya yang pada melakukan tindakan yang tidak baik sehingga dia ikut-ikutan Ibu ya? Ikut-ikutan dan ada di barak militer Kuningan. Oke, baik.
Dead apa? Oke Bu. Baik, tahan Bu. Ada 9 kamar ya, dan semuanya fasilitas bagus, ber-AC semua, dan fasilitas di rumah aman juga terpenuhin semua. Makan, perlengkapan, kebutuhan anak juga terpenuhin juga, dan ini ada sinergitas dengan Polri ya. Jadi dengan kepolisian, Masya Allah, saya apresiasi untuk kepolisian khususnya adalah di Polres Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon dan sekitarnya, Majalengka, Kuningan juga ya. Ini saya apresiasi banget Indramayu, bahwa ketika anak yang sedang berhadapan dengan hukum maupun dengan anak korban juga langsung berkoordinasi dengan Rumah Aman, dengan KPAID yang memang harus dilakukan pembinaan atau dilakukan juga tentang pendampingan karena dia kondisinya, kalau korban biasanya depresi gitu kan. Nah itu di Rumah Aman kita siapkan semua, dan itu free. Itu free, tidak dipungut biaya apapun, semuanya KPAID yang membiayain semua. Nah itu ya. Pelibatan anggarannya seperti apa? Pelibatan anggaran saya pribadi anggarannya ya, karena memang saya sangat mencintai pekerjaan tugas saya sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah ya. Jadi saya bertanggung jawab untuk kebutuhan anak selama ada di Rumah Aman. Jadi memakai dana pribadi begitu. Oke. Sudah berapa banyak sih Bu yang anak yang ditampung di Rumah Aman ini? Saat ini ada 12. Untuk saat ini. Untuk saat ini, dan kami tidak pernah kosong. Pasti ada aja. Ya, ini keluar ada lagi yang masuk, ini keluar ada lagi yang masuk. Ya, saat ini ada 12 anak yang ada di Rumah Aman KPAID, dan itu di Rumah Aman KPAID anak ini terpenuhin semua makannya, bahkan ada season waktu ngemil ya, minum susu, ngemil gitu kan, itu sehari sampai 3 kali. Artinya bukan dari wilayah Cirebon aja? Ya, bukan wilayah Cirebon aja gitu kan. Jadi wilayah 3 Cirebon kami menerima gitu kan. Dan karena memang anak-anak ini perlu didampingin, difasilitasin dengan baik gitu kan. Nah, untuk anak-anak yang memang harus dikirim ke barak militer ya, kami juga akan kirim ke barak militer, tapi atas persetujuan dari orang tuanya, persetujuan dari pihak kepolisian gitu kan, kalau memang anak ini sedang dalam proses di kepolisian. Tapi alhamdulillah untuk Polres Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon ini dan wilayah 3, untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum, beliau memperlakukan dengan baik, jadi tetap hak anak pun juga terpenuhi. Yang terkait KPAI itu gimana? Ya, sebenarnya KPAI pusat tidak ada masalah, tidak tidak menentang atau tidak setuju dengan adanya program Bapak Gubernur Jawa Barat. Setuju ya, setuju dilakukan anak-anak ini untuk di barak militer. Cuman memang ada beberapa kajian ya yang memang harus dilakukan gitu kan. Nah, untuk kemarin yang berstatement tentang KPAID tidak setuju, mohon maaf, itu bukan bagian dari KPAI pusat ya. Itu beliau itu pernah menjabat di komisioner di KPAI pusat. Cuman saat ini dari tahun 2020 kalau nggak salah ya, beliau sudah tidak menjadi komisioner. Jadi itu di luar KPAI pusat. Jadi tidak ada KPAI pusat berstatement tentang seperti apa yang saat ini sedang rame ya. KPAID khususnya adalah KPAID Kabupaten Cirebon sangat mendukung program Bapak Gubernur Jawa Barat. Oke.